Oke, baik ya. Kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12, yaitu masuk ke materi teknik pengujian perangkat lunak. Jadi sebelum masuk kita ke materi, jadi pertama terima kasih sudah masuk di kelas ini dan mendengarkan, melihat penjelasan dari materi hari ini. Jadi salam sehat, salam semangat untuk mengikuti perkuliahan. Jadi masuk kita ke topik, yaitu teknik pengujian perangkat lunak. Apa nanti yang perlu kita uji, bagaimana mengujinya, itu contohnya. Yang perlu kita lihat nanti. Itu ya. Oke, jadi latar belakang ini pengujian perangkat lunak itu elemen kritis dari jaminan kualitas dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain dan pembuatan program. Jadi ada di sini review puncak ya, puncak. Ini akhir lah ini. Pengujian dari hasil perancangan dan pembuatan sebuah sistem. Sebelum diimplementasikan atau digunakan terhadap pengguna atau pemakai. Jadi harus ada dulu pengujian. Jadi biasanya pengujian ini menghabiskan pekerjaan atau upaya dari total proyek atau pekerjaan itu 30-40%. Karena di sini yang sangat perlu, apakah sistem itu sudah sesuai, apakah sudah berjalan, apakah user friendly atau mudah digunakan. Gitu. Jadi untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian bisa 3-5 kali dari proyek biasanya, contoh ya. Kalau proyek biasa mungkin sekali 2 kali udah cukup. Oke, jadi kalau kita bahas tentang pengujian ini, kenapa sih harus diuji? Gitu. Apa sih? Jadi sebenarnya seorang programmer itu tidak cukup dikatakan seorang programmer yang cukup baik. Tentu ada kekurangan-kekurangan tersendiri, kekurangan-kekurangan tertentu daripada orang lain. Contoh gitu. Siapapun programmernya pasti ada kekurangan dari programmer yang lainnya atau pengguna yang lainnya. Contoh programmer itu menciptakan, merancang sebuah sistem pintar, tapi dalam melihat kesesuaian tidak bisa, kurang unggul di situ. Juga bisa si programmer itu tidak peka atau tidak cukup konsentrasi dalam menghindari kesalahan. Itu tadi alasannya. Jadi harus bisa juga menerima kritik. Contoh ada dari kritik dari programmer lain. Mungkin yang masih junior pun harus diterima kritikan itu. Itu. Jadi tujuannya dibilang di sini ya menjalankan program untuk menemukan error. Itu tadi. Masih ada nggak kesalahan? Di sistem ini mungkin banyak menu atau perintah-perintah yang dibuat tadi. Apakah ada salah satu perintah tersebut, menu tersebut tidak bisa dijalankan? Itu dia. Jadi test case yang bagus yaitu yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Ada error yang tersembunyi. Error yang tersembunyi, contoh hal kecilnya dalam penerimaan tipe data. Contoh. Itu. Baru pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Itu tadi. Ada error tersembunyi. Lalu prinsipnya, prinsip dari pengujian itu harus bisa kita lihat dari perangkat lunak harus bisa dilacak sehingga sampai kebutuhan customer, harus direncanakan
sejak model dibuat. Prinsip Pareto 80% error uncovered. Nah, dari lingkungan kecil menuju yang besar ada perkembangan. Tidak bisa semua kemungkinan diuji dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Ini kita lanjut. Nah, ini testability-nya. Jadi sebelum kita masuk ke testability, mungkin saya jelaskan dua kelas input yang disediakan untuk proses uji. Yang pertama konfigurasi software, nah, baru konfigurasi uji. Yang software tadi termasuk software recruitment, specification, design specification, dan shortcut. Yang konfigurasi uji tadi termasuk test plan dan prosedur, perangkat testing yang akan diuji, test case, dan hasil yang diharapkan. Nah, itu kelas input disediakan untuk proses uji. Jadi test case tadi yang dirancang harus mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menemukan sebuah error dalam waktu yang effort yang minimum, nah, yang begitu singkat. Nah, jadi testability-nya kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya ada operability, observability, controllability, decomposability, simplicity, stability, understandability. Ini semuanya harus ada kemudahan digunakan, diamati, kemudahan dalam dikendalikan, kemudahan dalam diuraikan, kemudahan dalam contoh diuji. Nah, tidak ada perubahan-perubahan tertentu, jarang berubah, mudah dipahami, understandability. Nah, ini harus ada stability-nya. Jadi kita lihat ada desain khusus pengujian, biasanya menggunakan black box testing, dan ada white box testing. Jadi pada white box ya. Nah, kita bahas pertama itu white box basis, yaitu metode basis speed testing memakai notasi flow graph. Nah, jadi white box testing ini berfokus pada struktur kontrol program. Jadi semua harus dijamin semua independen dari pad itu atau jalur bebasnya telah dijalankan setidaknya satu kali. Nah, itu harus dijalankan setidaknya satu kali. Jadi harus juga menjalankan semua keputusan logis pada sisi true or false, true and false. Baru menjalankan sebuah looping. Nah, semua ya, ada looping perubahan. Contoh ini, baru melakukan struktur data internal untuk menjamin validitas. Nah, itu dia. Itu tentang white box testing. Oke, baru kita masuk ke kompleksitas cyclomatic, menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh. Ini bagian dari white box tadi. Nah, kita lihat dulu black box. Nah, ini black box testing ini berupa graph base. Ini yang besar berfokus pada kebutuhan fungsional software, kemungkinan perancang untuk memperoleh kondisi-kondisi input yang secara penuh menguji semua kebutuhan ya dari fungsional dari suatu program tersebut. Nah, itu black box. Jadi kita balik ke white box ini. Jadi pertama kali white box ini dimunculkan dan diusulkan oleh Tom McCabe. Nah, itu pada tahun 1976. Jadi metode ini, white box ini memungkinkan perancangan memperoleh pengukuran yang kompleksitas
Dari perancangan prosedur SAR itu dan menggunakan pengukuran ini sebagai pedoman pendefinisian sekumpulan basis dari jalur perintah-perintah eksekusinya tersebut. Jadi notasi yang digunakan tadi flow diagram ya, dan program graph. Jelas kita lihat ini ada sequence if, jika ini pilihan, if ini ya, ada while, ada until, ada case. Sebenarnya case if hampir sama, ada pilihan. Nah itu dia. Ini tadi kompleksitas cyclomatic. Nah ini di sini menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Jadi pengukuran perangkat lunak yang menyediakan pengukuran kuantitatif, dari kompleksitas logis dari sesuatu atau dari satu program tersebut. Jadi nilainya harus mendefinisikan jumlah jalur bebas. Jumlah jalur yang dijalani pada basis program tersebut. Nah itu dia. Jadi jalur bebas tadi saya sebutkan jalur bebas pada program yang menunjukkan setidaknya itu satu kumpulan pernyataan pemrosesan, proses baru atau kondisi baru. Jadi kita lanjut dulu. Ini black box testing tadi. Sebenarnya ini black box ini pelengkap dari white box testing. Jadi ini biasanya berfokus pada kebutuhan fungsional dari perangkat lunak. Itu fokusnya. Jadi membuat perancangan itu memungkinkan untuk memperoleh kumpulan-kumpulan kondisi input yang secara penuh teruji. Itu dia. Jadi metode black box ini harus berusaha menemukan kesalahan. Contohnya fungsi-fungsi yang hilang, itu ya. Fungsi-fungsi yang hilang atau tidak benar, kesalahan pada user interface, kesalahan pada struktur data, pengaksesan database, bisa nggak diakses database-nya, baru performance, baru inisialisasi dan terminasi. Jika dibilang di sini pada testing black box itu contoh input npm dan siamik jika kosong, jika diisi dengan format yang salah, jika isi dengan npm yang benar. If pada if tadi ya. Baru analisa nilai batasnya itu menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Harus ada batas atas, batas bawah. Dibilang di sini range nilai, ada batasan yang harus konsisten atau valid. Yaitu menguji nilai maksimum dan minimum. Oke ya, menguji nilai yang pertama tadi. Baru menerapkan 1 dan 2 untuk output. Baru menguji batas struktur data yang dipakai, misalnya ukuran array. Ini ada black box testing min perbandingan. Spesifikasi kebutuhan yang sama kemungkinan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Bisa saja ya, walaupun spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujiannya pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Contoh melihat pengujian aplikasi lain. Ini skenario pengujian khusus
pengujian khusus yaitu graphic user interface, yaitu pengujian client server, arsitektur dari client server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, pengujian sistem waktu nyata. Itu pertemuan kita, semoga dipahami. Nanti video saya upload dan saya kasih linknya dan juga materinya saya upload. Jangan lupa untuk di-download dan dibaca dari materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semangat kuliah, semangat belajar, salam sehat, sampai jumpa malam minggu.